Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, para muslim dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan kebahagiaan di mana saja kita berada. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita terus memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala karena Dia terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Terus kita bersyukur kepadanya atas semua nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan bahkan menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Kemudian salawat dan salam terus kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang demikian kita para hamba-hamba beriman diperintahkan oleh Sang Pencipta, Zat yang telah mengutus beliau kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian fikih muamalah ini masih membahas tentang jual beli. Setelah kita menyebutkan tentang syarat-syarat sah jual beli, yaitu syarat-syarat yang dengannya sebuah jual beli itu akan menjadi absah, menjadi sah. Berikutnya, bagaimanakah sebuah jual beli itu dikatakan telah terjadi? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada dua indikasi yang menunjukkan bahwa jual beli itu telah terjadi. Yang pertama adalah dari sisi ucapan. Dari sisi ucapan yang berlaku di antara sang penjual maupun sang pembeli. Seperti contohnya, sang penjual mengatakan, saya jual barang saya ini, atau saya serahkan barang ini kepada Anda dengan harga sekian dan sekian, demikian. Begitu pula disambut oleh sang pembeli dengan mengatakan, saya beli sekian atau saya terima sekian, demikian. Maka ini ya sah jual beli, demikian. Jual beli itu telah terjadi ketika itu. Dari sisi ucapan. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadinya jual beli itu dengan tindakan. Terjadi jual beli dengan tindakan, dan ini sesungguhnya pendapat juga yang tepat, bahwasanya terjadi jual beli bukan hanya dibatasi dengan ucapan belaka, bukan hanya sekedar ucapan saja,
Akan tetapi bisa terjadi jual beli itu dengan tindakan, yaitu tindakan menyerahkan barang sekaligus menerima barang, menyerahkan barang ya atau mengirimkan barang ya, kemudian ya menerimanya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Disebut dalam istilah para ulama bai'ul mu'athah, disebut begitu, yaitu jual beli dengan serah terima barang tanpa ucapan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yaitu sang penjual barang menyerahkan atau mengirimkan barangnya, baik itu dia sendiri yang mengirimkannya atau menyerahkannya atau dengan perwakilannya. Kemudian ya sang pembeli ya menerima barang atau perwakilannya menerima barang, kemudian dia berikutnya menyerahkan ya yaitu samannya, itu harga uang sebagai bentuk pembayarannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Disebut tadi ini adalah bai'ul mu'athah, yaitu jual beli dengan cara serah terima barang walaupun tanpa ucapan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang mengatakan bagaimana bisa terjadi jual beli ya, jual beli dengan sekedar serah terima. Maka kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, jika dalam uruf yaitu kebiasaan masyarakat bahwasanya mereka memahami serah terima barang ini merupakan bentuk jual beli ya, walaupun tanpa diucapkan, dan itu dipahami dari kebiasaan mereka ya, maka ini termasuk terhitung jual beli. Karena sesungguhnya ya hal ini sesuai dengan kaedah yang berlaku di kalangan para ulama bahwasanya al-ibratu fil uqudi bil haqaiqi la bil mabani wal alfadhi. Bahwasanya yang jadi standar dalam akad-akad muamalah di antara manusia ya, itu adalah hakikat-hakikat, hal-hal yang sesungguhnya kenyataannya, bukan hanya sekedar dia lafaz-lafaz saja. Demikian. Apabila kita sandarkan bahwa yang jadi standar di dalam akad-akad muamalah itu hanya sekedar lafaz-lafaz saja ya, dan inilah yang sesungguhnya yang benar, jika demikian dipahami, maka kita katakan banyak hal-hal ya yang ternyata manusia sekarang menggunakan lafaz-lafaz namun tidak menunjukkan hakikatnya ya. Contohnya adalah ya, seseorang yang mereka membenarkan jual beli jasa, contohnya hiburan seksual, na'udzubillahi min dzalik ya. Hiburan seksual. Itu contohnya seorang wanita tunasusila, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ya. Itu mereka sedang transaksi dengan pria-pria hidung belang. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau dikatakan bahwasanya ini bentuk jual beli ya, yang sesungguhnya ini bukanlah bentuk jual beli, tapi sesungguhnya ini bentuk perzinahan ya. Lalu mereka dengan alasan lafaz, dengan alasan ucapan bahwasanya mereka sedang bertransaksi, yaitu yang sedang mereka transaksikan itu adalah contohnya ya adalah jasa seksual ya. Di sana ada penjual, di sana ada pembeli, ada kerelaan, demikian ya. Kemudian ada serah terimanya, kan begitu ya. Nah, maka kita katakan jika demikian ya mereka bisa beralasan untuk membenarkan hal tersebut dengan alasan ya bahwasanya kami sedang berjual beli. Nah, lafaz seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah tidak bisa diterima karena sesungguhnya mereka ini sedang melakukan perzinahan. Demikian ya. Seperti itu. Nah, cobalah kalau seandainya ketika polisi melakukan penggerebekan pada sebuah hotel atau sebuah tindakan kemesuman, lantas mereka ya berdalih begitu kepada para ya polisi-polisi yang kebetulan muslim dengan mengatakan kami sedang berdagang, kami sedang berjual beli. Nah, demikian. Disebutkan mungkin apa? Syarat-syarat jual belinya. Nah, demikian. Nah, kalau ditanyakan mungkin, lah ini
kan termasuk jual beli sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya. Itu contohnya adalah, maaf ini, diri sang perempuan tersebut ya untuk dijamah oleh laki-laki hidung belang. Dia katakan apa? Ya, sang perempuan ini ketika membantah, ini kan bentuk jual beli yang tidak dibolehkan. Dia katakan, ya, tubuh ini kan milik saya, katanya demikian. Ya, tubuh ini milik saya. Ya terserah saya mau diapakan. Nah, seperti itu. Coba perhatikan. Ya, kalaulah dengan alasan seperti ini, ya, dengan ungkapan yang sesungguhnya ungkapan tersebut bertentangan dengan ya hakikat syar'i, maka kita katakan yang jadi standar itu adalah hakikatnya, bukan ucapannya. Seperti itu. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Nah, sekarang zamannya banyak sekali ya orang-orang menggunakan lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang mereka ya untuk ungkapan tersebut mereka ucapkan ya, itu untuk melariskan ya atau untuk mengelabui pandangan orang tentang hakikat sesungguhnya. Kita pernah mendengar mungkin contohnya ya ungkapan-ungkapan syariah digunakan untuk sebuah transaksi ribawi ya atau transaksi yang melanggar syariat begitu ya. Mungkin ada sebagian orang juga yang menamakan minuman keras berupa tua ya di sebagian wilayah itu dengan ya susu karena berwarna putih demikian. Nah, seterusnya, apakah dengan lafaz-lafaz seperti ini ya, ini akan melegalkan hal tersebut padahal hakikatnya adalah dia terlarang? Maka kita katakan yang jadi standar itu adalah hakikat, bukan ucapan. Nah, oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, pendapat yang tepat yang jadi standar di dalam akad-akad muamalah manusia itu adalah hakikatnya. Bukan hanya sekedar lafaz-lafaznya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya, ya. Nah, kalau ada orang ya kembali kepada permasalahan ini, ya apabila ada dua orang yang mereka ini menyerahkan, salah seorang di antara mereka menyerahkan barang yang dimilikinya, kemudian ya dia menerima harta dari orang yang menerima barang tersebut. Dia menerima ya harta sebagai bentuk pembayaran. Walaupun dia tidak menyebutkan atau tidak mengucapkan ya dengan kalimat saya jual, yang satu mengatakan ya saya beli, maka sesungguhnya hal tersebut berlaku jual beli. Hal tersebut telah terjadi jual beli, ya disebut dengan bai'ul mu'athah, demikian ya. Kaidah yang digunakan dalam hal ini adalah al-ibratu fil uqudi bil haqaiqi la bil mabani wal alfadhi. Ya, bahwasanya hakikat sesungguhnya standar di dalam akad-akad muamalah ya, itu adalah hakikatnya. Ya, bukan dia sekedar lafaz-lafaz, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan melangkah kepada keutamaan. Ada keutamaan yang syariat kita ini menganjurkan kepada kita untuk berlaku mudah, melakukan tindakan kemudahan, yang memberikan kemudahan kepada lawan transaksinya, baik itu dalam jual beli. Seorang muslim mestinya dia memberikan kemudahan ya di dalam akad-akad transaksinya, jual belinya. Karena dengan hal ini dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita katakan, kita sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andaikan ya ada satu makhluk yang dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu maknanya adalah ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara lawan dari rahmat itu adalah laknat, yaitu al-bu'du min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang mendapatkan
Ya kutukan, laknat, kutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadilah dia orang yang terkutuk, jadilah dia orang yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita adalah orang yang selalu sial terus, ya. Iblis, laknatullah alaih, semoga kutukan Allah atasnya. Nah, ini adalah makhluk yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita dianjurkan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak membaca Al-Qur'an kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang dikutuk ini. Ya. Yang dikutuk ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu yang membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah, ya, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang dia memberikan kemudahan kepada lawan transaksinya, ya, dalam jual beli, maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia mudah di dalam berjual beli, dalam menjual, dan dalam apabila dia membeli, begitu juga ketika dia menagih hutang. Idza qada, tatkala dia menagih hutang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya, seorang muslim dalam 3 kondisinya, yaitu dengan doa kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk didapatkannya. Demikian. Ya, tentunya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kondisi tersebut adalah orang yang dia berlaku mudah di dalam menjual. Kemudian yang kedua dalam kondisi dia membeli. Kemudian yang ketiga dalam kondisi dia menagih hutang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seseorang yang melakukan tindakan, ya, memberikan kemudahan tatkala dia sedang menjual barang, yaitu ketika dia menjual barang, ya, lalu ketika ada orang lain yang menawarnya, ya, maka dia memberikan kemudahan tatkala dia mendapatkan, ya, kecukupan dari keuntungan, ya, dari barang dagangannya. Ketika ada orang yang menawar barang tersebut, maka dia relakan. Demikian, ya. Contohnya ketika dia menjual barang pakaian, kita katakan demikian, ya, yang modal pakaian tersebut, ya, adalah 150. Lalu dia menjualnya dengan harga 200. Lalu ada orang yang datang, ya, ketika menginginkan pakaian tersebut, dia ingin pakaian tersebut dia beli, maka dia, ya, menawar. Ketika ditanyakan berapa harga barang ini atau pakaian ini, dinyatakan oleh sang penjual bahwasanya ini 200.000 rupiah. Ya. Lalu sang pembeli tersebut lantas langsung dia menawar dengan mengatakan, ya, saya beli 175 katanya. Boleh katanya. Nah, sebagai bentuk kemudahan, karena dia melihat bahwasanya ada keuntungan yang mencukupi dirinya, yaitu sekitar 25.000 rupiah. Ya, keuntungan tersebut. Maka sebagai bentuk kemudahannya dia berikan, sudah. Dan di antara bentuk kemudahan tersebut dia pun tidak terlalu, ya, banyak mengambil keuntungan, ya, dari barang tersebut, barang yang dijualnya. Nah, ini bentuk kemudahan. Ya, ini orang yang didoakan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan kerahmatan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah di dalam menjual. Demikian. Lalu bagaimana mudah di dalam, ya, membeli? Yaitu orang yang membeli tersebut tidak menawar terlalu
ya terlalu curam. Maksudnya curam ini terlalu menjatuhkan harga barang tersebut, ya. Seperti itu. Yaitu dia menawar dengan harga yang mungkin sepantasnya. Mungkin ketika didapatkan, ya, didapatkan bahwasanya barang tersebut, ya, bahwasanya ketika ditawarkan oleh sang penjual, ya, ketika dia bertanya, "Berapa harga barang ini?" ya, harga sekian disebutkan. Dan dia mengetahui memang, ya, tahun yang lalu juga harga sekian, apalagi dia juga mengetahui kisaran dari harga modalnya. Maka sebagai bentuk kemudahan, orang yang membeli ini, dia tidak menawarnya. Bila dia menawar pun tidak terlalu curam, ya, tidak terlalu curam, ya, menjatuhkan harga barang tersebut, ya, sampai mungkin membuat, ya, marah, jengkel, ya, penjualnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pembeli yang melakukan tindakan kemudahan terhadap pembelian barangnya, ya, tidak terlalu, ya, curam di dalam menawar barang, bahkan mungkin dia tidak menawar barang, dia mempermudah, ya, dengan berapa harga barang sekian, maka langsung baik saya beli. Nah, orang seperti inilah yang didoakan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan kemudahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Memang kemudahan-kemudahan yang diberikan para muslim rahimani wa rahimakumullah ini bisa mengundang, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memang sayang dengan hamba-hambanya dan akan semakin sayang mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kepada hambanya karena hamba tersebut berlaku mudah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalnya. Demikian. Ketika seorang hamba melakukan kemudahan, ya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, ya, memudahkan untuk merahmati, ya, mudah untuk merahmati hamba tersebut, yang memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian yang ketiga, yaitu berlaku mudah di dalam menagih hutang, ya. Yaitu berwibawa di dalam menagih hutang, tidak berlebihan di dalam menagih hutang, ya. Bawa debt collector, ya, mengancam, ya. Tidak demikian, ya. Tidak demikian, ya. Sampai mungkin melakukan pemukulan, tidak pemukulan. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini tentunya tidak tepat. Ya, tidak tepat. Demikian. Apalagi sampai menyita barang, ya, barang-barang yang sesungguhnya melebihi dari, ya, mengambil hak, ya, lebih dari hutangnya, nilai hutangnya. Maka ini bentuk kezaliman seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam menagih barang, dalam menagih hutang, ya, yang di sini ada kemudahan adalah yaitu ketika orang yang berhutang tersebut ternyata tidak memiliki harta, uang untuk membayarnya, atau dia memiliki, ya, kesempatan, peluang untuk bisa membayar di waktu berikutnya melebihi dari jatuh temponya, maka kita katakan bahwasanya bentuk kemudahan tersebut ketika menagih hutang adalah dia memberikan tempo, ya, sampai kepada waktu yang dia bisa lapang dalam membayar, ya. Fanadhiratun ila maisarah. Maka dia melakukan apa? Melakukan, ya, penundaan terhadap hutang tersebut, ya, sampai waktu yang dia lapang. Ya, seperti itu. Maka orang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, dia telah memberikan kemudahan dan insyaallah taala dia mendapatkan, ya, doa Nabi SAW berupa kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Hanya saja, ya, perlu kita garis bawahi, ya, untuk, ya, tidak juga, ya, mudah untuk dipermainkan oleh orang yang berhutang. Maka ada cara, ya, untuk membuat amannya, ya, diri kita sebagai orang yang memberikan hutang, begitu juga orang yang diberi hutang, ya, agar dalam kondisi aman, maka mintalah jaminan, ya, rahan, yaitu gadaian. Ya, ambil barang gadaian darinya senilai dari hutang tersebut, ya,
atau lebih tinggi atau senilai demikian. Nah, sebagai bentuk jaminan keamanan bagi kita, harta kita, dan bagi dirinya, bagi orang tersebut, bagi orang yang diberi hutang atau yang berhutang, demikian. Jaminan bagi kita adalah pada harta kita. Ya, ketika dia tidak mampu dan terus dia menunda-nunda dan menunda, demikian. Dan sebagai bentuk kemudahan adalah kita berikan kita berikan waktu, ya, kelapangan bagi dia terus menerus. Hanya saja kita katakan, nah ini jangan sampai membuat dia jatuh kepada kezaliman. Ya, maka ya barang jaminan ini, rahan ini sangat bermanfaat untuk memberikan keamanan bagi harta kita. Ya, mungkin ya setelah kita memberikan penundaan pada kali kedua dan ketiga, walaupun di kali pertama boleh bagi kita untuk ya mengamankan harta kita ya dari barang jaminan tersebut. Disepakati contohnya dijual begitu ya. Kemudian nilai jual, hasil nilai dari barang yang dijual tersebut, barang jaminan tersebut, maka itu ditutupkan kepada hutang dan sisanya nanti dikembalikan. Seperti itu. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai jaminan, ini sebagai juga bentuk keamanan bagi orang yang berhutang, yaitu agar dia ya aman dalam kondisi meninggal dunia, ya itu bersih dari hutang, demikian. Ya, karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia, ya sembari membawa hutang ini bahaya bagi dirinya. Kata Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung, bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Ingat, dibayarkan, bukan ditanggung, dibayarkan. Nah, barang jaminan ini sebagai bentuk pembayarannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berlaku mudah, memberikan kemudahan ya di dalam transaksi-transaksi seperti menjual, membeli, menagih hutang. Maka ini akan menghasilkan ya kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya indahnya ya Islam ya menganjurkan umatnya untuk berlaku mudah, memberikan kemudahan. Ya, seperti itu. Andaikan orang-orang kafir mempelajari tentang Islam ini, betapa indahnya Islam, betapa mulianya Islam dengan ya memberlakukan akhlak-akhlak mulia, ya, karakter-karakter mulia pada umatnya, para pemeluknya. Nah, tentunya orang-orang kafir tersebut akan bisa membuka matanya bagaimana Islam itu begitu mulia. Demikian. Maka dia tidak akan terkecoh dengan tindakan sebagian oknum-oknum dari umat Islam yang mereka ini jauh dari nilai-nilai Islam. Ya. Maka dia bisa objektif di dalam menilai Islam. Karena dia menilai ajaran-ajaran Islam, bukan menilai subjek-subjek dalam Islam, yaitu oknum-oknum dalam Islam ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas berikutnya yaitu terkait dengan sifat ya menerima barang dagangan, ya. Jadi bagaimana ya seorang pembeli dikatakan dia telah mengqabad atau menerima ya barang dagangan tersebut, maka di sini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah qabdun hissiyun, yaitu menerima fisiknya, ya, yaitu menerima fisik, yaitu barang dagangan tersebut diterima ya dengan fisiknya, ya, hissi, yaitu sesuatu yang bisa diindera, yaitu menerima barang dagangan tersebut dengan tangan, ya, dengan tangan contohnya, langsung diterima dengan tangannya, atau contohnya dengan takaran ataupun timbangan di hadapannya, ya, pada makanan atau apa saja yang bisa ditimbang dan ditakar, demikian. Atau contohnya dengan dipindahkan ya barang tersebut kepada
kepadanya, ya, ke gudangnya, ke rumahnya, atau ke tempat yang sang pembeli ini mengarahkannya, demikian, ya. Sehingga ini masuk ke dalam wilayah kepemilikan dari orang yang membelinya, demikian, ya. Maka yang seperti ini para muslim rahimani rahimakumullah disebut dengan qabdun hissiyun, ya, yaitu menerima barang, ya, secara nyata fisiknya, ya, itu telah masuk ke kepemilikan sang pembeli, demikian. Kemudian ada bentuk yang kedua, ya, yaitu bentuk, ya, menerima barang disebut dengan qabdun hukmiyun, yaitu menerima barang secara hukum, ya, yaitu seperti selesainya transaksi antara, ya, penjual dengan pembeli dengan barang dagangan tersebut, ya, itu ada pada sang pembeli, demikian. Disertai contohnya, atau kita katakan, ya, diserahkan, ya, barang dagangan tersebut itu kepada sang pembeli, ya, disertai adanya peluang bagi sang pembeli tersebut untuk melakukan transaksi, ya, pada barang tersebut. Ada peluang bagi sang pembeli untuk melakukan transaksi pada barang tersebut pada kali kedua, demikian. Walaupun tidak ditemukan adanya serah terima langsung berupa fisiknya. Ya. Contohnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Contohnya adalah seorang penjual, contohnya dia menjual mata uang, ya, menjual mata uang, ya, menjual mata uang ke seorang pembelinya, yang tidak mungkin contohnya sang pembeli tersebut, ya, itu menerimanya karena mata uang tersebut, ya, itu bisa dikirim lewat cek atau bisa dikirim lewat ATM via bank, begitu, ya. Ya, seperti ini. Ini bentuk transaksi, ya, yang ini membeli, contohnya dengan uang yang diserahkan, kemudian, ya, mata uang yang lain itu diserahkan lewat via bank. Nah, demikian, seperti itu. Begitu diserahkan oleh sang pembeli uangnya, contohnya dia membeli dengan rupiah, ya, yang dibelinya adalah, contohnya adalah dolar, begitu, atau contohnya rial, ya. Maka ketika terjadi akad, ya, sampai akad selesai, ya, terjadi pengiriman, ya, oleh sang penjual rial tersebut atau dolar tersebut masuk ke rekening sang pembeli, lalu ditunjukkan telah sampai, selesai. Nah, di sini tidak ada serah terima fisik, ya, yaitu sang pembeli tidak menerima fisik barang tersebut, tapi dia menerima contohnya bukti transfer. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebut ini dengan apa? Qabdun hukmiyun, yaitu serah terima atau menyerahkan, ya, barang tersebut secara hukum, demikian, ya. Nah, yang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa seperti ini? Ini dibolehkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kenapa harus dibagi, ya, bentuk qabd seperti ini, qabd, ya, bentuk qabd. Maka contohnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting, ya, sangat penting agar nantinya tidak jatuh kepada larangan, ya. Pembahasan contohnya disebut
qabd yaitu serah terima dengan hissi nyata, fisiknya diserah terimakan. Kalau ini insya Allah ini yang biasa. Ini klasik dan sampai sekarang ini yang biasa juga berlaku. Nah, qabd hukmi yaitu serah terima yang bentuknya hukumnya, dihukumi telah ada serah terima. Nah, ini dihukumi telah terjadi sehingga tidak jatuh kepada larangan. Apa bentuk larangannya? Yaitu ada jual beli yang dimana diharuskan qabd itu terjadi. Jika tidak terjadi qabd, yaitu serah terima langsung, maka di sini akan jatuh kepada dosa. Ya. Bisa jadi contohnya dosa riba. Ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Pada kasus yang tadi saya berikan contoh, yaitu contoh untuk kasus qabd hukmi, yaitu serah terima yang dihukumi telah terjadi, serah terima tersebut. Bahwasanya jual beli mata uang ya, yang dia tidak sejenis namun dia masih dalam ya kesamaan mata uang, maka para ulama ya kontemporer saat ini mereka mempersyaratkan itu harus adanya qabd, yaitu serah terima langsung, kontan. Serah terima kontan, demikian. Mereka menyamakan, mengkiaskan mata uang itu dengan emas dan perak. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri wasya'iru bis syairi, wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi, sawa'an bisawa'in mislan bimislin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Kata Nabi SAW, ini sebenarnya hadis terkait dengan riba, tapi tidak mengapa karena ini terkait dengan masalah yang sedang kita bahas agar kita mengetahui. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bila tidak ada qabd, tidak ada serah terima langsung, maka ini akan jatuh kepada riba. Kata Nabi SAW, emas dengan emas, ya, perak dengan perak, kemudian ya, biji merah dengan biji merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu maka harus dia sama dalam timbangan, sama dalam takaran, dan harus kontan. Demikian. Fa idza ikhtalafat, ini dia. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, kalau berbeda jenisnya, ya, berbeda jenisnya. Fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan jualkan sesuai sekehendak kalian, tapi ya idza kana yadan biyadin, asalkan dia kontan. Lihat, ya, kontan. Disyaratkan harus qabd, kontan, yaitu serah terima langsung, yadan biyadin. Idza kana yadan biyadin. Nah, demikian. Nah, ini dia qabdnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi kita katakan bahwasanya para ulama ya, mereka mengkiaskan mata uang itu dengan emas dan perak. Demikian. Karena ya, mata uang di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW itu terbuat dari emas dan perak. Ya. Itu dinar untuk mewakili emas, dirham untuk mewakili perak. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan ya, perbedaan mata uang, ya, perbedaan mata uang ini yaitu antara contohnya tadi rupiah dengan yen, rupiah dengan real atau rupiah dengan dolar, maka ini adalah jual beli mata uang dengan berbeda jenis, namun sama-sama mata uang. Dipersyaratkan adalah sebagaimana hadis tadi adalah harus kontan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kontan yaitu serah terima langsung. Demikian. Nah, tadi kita contohkan adalah seseorang yang dia datang contohnya ke money changer. Ke money changer ya. Kalau dia di Arab Saudi dengan masraf ya, tempat jual beli seperti ini ya, tukar menukar uang ya. Katakanlah ya, tidak tersedia ketika itu uang
uang kontan yang dijual di tempat money changer tersebut, ya. Sang pembeli mata uang ini dengan membawa membawa rupiah dengan sekian juta kita katakan, karena dia butuh untuk mendapatkan sekian real atau sekian dolar, ya. Dia beli, diserahkan uang, ya. Kemudian dalam masih majelis, di satu majelis ini, yaitu majelis akad ini, satu majelis ini, maka pihak penjual, yaitu pihak money changer tersebut, ya, mengirimkan uang ke rekening, ya, sang pembeli senilai dengan harga yang disepakati. Dia katakan, ya, Bapak, Anda akan mendapatkan uang sekian real atau sekian dolar dari dari rupiah yang Bapak bawa ini, demikian. Katanya, baik, tidak masalah. Ini tidak masalah seperti itu, perbedaan, ya, nilai. Hanya saja, ya, harus wajib dia serah terimanya kontan, yaitu adanya serah terima di majelis akad. Demikian. Walaupun sang pembeli dia tidak menerima langsung fisiknya, ya, tidak ada qabdun hissiyun, tapi pada umumnya, ya, ya, serah terima langsung seperti ini, ya, ini berlaku di money changer, ya. Tapi kita katakan kasus yang lain, ya, itu pengiriman mata uang yang diinginkan, yang dibeli tersebut itu lewat via bank. Maka yang seperti ini, bila kontan diterima ketika itu, ya, masuk ke rekeningnya dan itu ada buktinya, dan buktinya ini diberikan kepada sang pembeli. Nah, inilah disebut dengan apa? Qabdun hukmiyun, ya, yaitu apa? Serah terima yang dihukumi terjadi serah terima tersebut. Demikian. Ya, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau tidak ada serah terima, ya, langsung, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka yang seperti ini jatuh kepada riba nasi'ah, ya, yaitu riba dikarenakan ada penundaan barang, penundaan salah satunya, demikian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita akan masuki ke sesi soal jawab berikutnya, ya. Di studio ada pertanyaan? Belum ada. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak ada pertanyaan terkait dengan tema, ya. Kita ingin pertanyaan sesuai dengan tema ini, ya. Baik, pertanyaan, ya, terkait dengan qabd, yaitu serah terima barang yang yang dijual ini. Ada jual beli yang juga terkait ya, terkait dengan ini, dengan masalah ini, yaitu terkait dengan qabd, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mani beta'a ta'aman, ya, mani beta'a ta'aman, fala yabi'hu hatta yakbidahu. Ada hadis yang bunyinya seperti itu. Mani beta'a ta'aman,
fala yabi'u hatta yakbidahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa saja yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual kembali makanan tersebut, ya, sampai dia, ya, mendapatkan barang tersebut, ya, atau mendapatkan serah terima barang tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya aku menganggap, ya, bahwasanya segala sesuatu itu bimanzilatit ta'am. Ya. Kata beliau, ya, wa ahsibuhu, ya, anna kulla syai'in bimanzilatit ta'am. Ya. Aku menganggap bahwasanya segala sesuatu, wa ahsibu kulla syai'in bimanzilatit ta'am, bahwasanya segala sesuatu itu seperti makanan. Apa tadi hadis Nabi yang berbunyi, apa bunyi hadis Nabi? Man ibta'a ta'aman, siapa saja menjual makanan, maka jangan dia, ya, menjual kembali. Siapa saja membeli makanan, jangan dia jual kembali sampai dia serah terima. Nah, di sini, ya. Jadi tidak boleh ya, menjual apa saja itu sampai ada qabdnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pelanggaran terhadap hadis ini dan terkait dengan qabd, yaitu serah terima barang, adalah ketika seseorang, ya, dia belum menerima barang tersebut, dia sudah menjualnya. Contoh, dia baru pesan. Contohnya dia telepon, ya, produsen barang, ya, saya mau beli barang sekian. Baik, kata sang produsen mengatakan kirim dulu, ya, uangnya. Baik, dikirim, transfer uang, selesai, ya. Baik, nah insya Allah nanti begitu sampai uangnya dicek, maka akan dikirim barang, dan tentunya dalam proses pengiriman. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, jika setelah apabila, ya, seseorang dia menjual barang tersebut walaupun dia telah mengirim uang kepada pemilik barang, namun barang tersebut belum sampai kepada dirinya, belum masuk ke dalam kepemilikannya, maka tidak boleh bagi dirinya untuk menjualnya. Tidak boleh. Kalau dia jual barang yang belum dimilikinya dan dia belum menjadi wakil, ya, dan tidak menjadi wakil bagi pemilik barang, maka ini juga terlarang. Tapi hadisnya berbeda dengan hadis yang kita sebutkan. Itu hadis Hakim ibn Hizam, ya, radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, la tabi' ma laysa indaka. Janganlah engkau jual barang yang, ya, belum engkau miliki, yang tidak engkau miliki, yang tidak ada di sisimu, yang belum engkau miliki. Demikian. Nah, kalau contohnya seseorang, ya, dia menjual barang seperti saat ini, ya, dia jual online dengan apa? Yaitu dengan cara dia mengambil foto-foto barang dagangan, ya, yang ada tersebar di mana? Ya, di tempat penjualan. Dia foto, lalu dia apa? Dia tawarkan, dia iklankan di apanya? Di tempatnya, gitu ya. Di toko online-nya. Sementara dia tidak pernah memiliki barang tersebut. Dia juga bukan sebagai wakil dari pemilik barang tersebut. Maka dia jatuh kepada larangan ini, la tabi' ma laysa indak. Jatuh kepada larangan menjual barang yang belum dia miliki. Demikian. Ya. Nah, kalau dia contohnya,
ini berikutnya, larangan berikutnya, dia ya membeli barang, namun barang itu belum masuk kepada wilayah kepemilikan dia. Seperti tadi kita katakan, dia beli barang dari seorang produsen atau pemilik barang, ya. Uang sudah ditransfer, uang sudah diserahkan, ya. Maka uang tersebut sudah sampai ya ke wilayah kepemilikan dari sang pemilik barang. Ini jual beli sudah sah? Tidak. Sah jual belinya. Hanya saja permasalahannya adalah kepemilikan barang ya oleh sang pembeli ini belum sempurna. Nah, ini dia. Ini perlu kita ketahui. Ini supaya semuanya memahami. Bahwasanya ada kepemilikan barang itu yang dia belum sempurna. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang ya untuk menjualnya kembali ketika barang tersebut belum dimiliki sepenuhnya. Yaitu kapan? Karena kapan itu belum dimiliki sepenuhnya, yaitu ketika belum masuk ke dalam wilayah kepemilikannya. Dia belum menerimanya, belum masuk ke dalam wilayah kepemilikannya, tidak ada wakil dari sang pembeli ini yang menerimanya, demikian. Nah, makanya ini tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan kepemilikan sempurna, walaupun jual beli telah sah. Jual beli telah sah. Kenapa? Karena salah satunya itu telah sampai setelah terjadi, yaitu barang nilai jual atau harga jual itu telah sampai, uangnya telah sampai kepada sang penjual, barang namun belum sampai. Ini sah jual belinya. Ya. Hanya saja kepemilikan barang oleh sang pembeli ini belum sempurna. Rasulullah melarangnya. Kata Nabi tadi apa? Sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Hadis Bukhari Muslim. Siapa saja membeli makanan, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am." Aku meyakini bahwasanya segala sesuatu itu termasuk itu seperti makanan. Maka siapa saja membeli makanan atau apa saja, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, jangan dia jual kembali sampai dia qabd, menerimanya, masuk ke dalam kepemilikannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena belum sempurna. Demikian. Ya. Apa yang dikhawatirkan ketika dia belum sempurna, ya, memilikinya lantas dia menjualnya? Contohnya kita katakan. Dia memesan barang kepada sang produsen atau penjual barang. Ya. Yang orang ini ternyata dia ingin jual kembali. Ketika dia sudah kirim uang kepada pemilik barang atau penjual barang, maka sah jual belinya. Hanya saja kepemilikan atas barang tersebut oleh sang pembeli ini belum sempurna. Lalu dia jual. Katakanlah jual kepada tetangga sebelahnya. Baik, ini nanti akan datang barang Anda saya jual, ya. Harga contohnya sekian. Padahal belum sempurna kepemilikannya. Dalam perjalanan, karena belum sampai ke tangan sang pembeli, ternyata terjadi kehancuran barang. Kehancuran, ya, disebut dengan mutlaf atau mengalami talif, ya, hilang, rusak, begitu. Nah, tentunya yang bertanggung jawab ini adalah siapa? Penjual barang, karena belum sampai kepada sang pembeli. Demikian. Dia sudah jual, sementara barang satu-satunya. Lihat, ya, apa yang terjadi? Terjadi kekisruhan, terjadi pertengkaran, ya, antara ini sang pembeli yang sudah menjual kembali kepada tetangganya. Demikian. Karena barang tidak kunjung diterima. Karena yang dijual adalah barangnya sudah jelas.
Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini dilarang untuk apa? Untuk menjualnya sebelum dimiliki sempurna. Nah, ini kasus ya terkait dengan masalah ini, yaitu sifat atau cara ya qabdul mabi', yaitu menerima barang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita beranjak kepada pertanyaan yang lain, kasus yang lain. Studio, ada pertanyaan? Belum juga ya. Baik, ada pertanyaan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin wa antum kadzalik. Anda ingin bertanya, bagaimana hukumnya berjualan makanan di bulan Ramadan di pagi hari, tetapi lokasi jualannya di pinggir jalan raya dekat kawasan industri. Demikian. Ya. Ini ya jual beli. Bahasanya jual beli bertepatan hanya saja terkait dengan Ramadan ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita akan jawab berdasarkan ilmu yang sampai kepada kita ya. Bahwasanya jika sang penjual tersebut mengetahui bahwa yang membeli makanan tersebut adalah orang-orang yang memang mereka ini diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa. Seperti contohnya adalah orang-orang yang safar atau orang-orang yang sakit, atau contohnya anak-anak, wanita yang sedang haid atau nifas, atau dikarenakan dia menyusui atau dalam kondisi hamil ya. Atau orang-orang yang mendapatkan dispensasi yang lainnya. Begitu juga contohnya adalah orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang kalau berpuasa nggak akan sah puasanya. Siapa mereka? Orang kafir. Jika diketahui, orang yang menjual ini mengetahui, ini orang-orang yang memang seperti orang kafir tadi yang membeli, atau orang-orang yang dapat dispensasi untuk tidak berpuasa, ini yang membeli. Atau contohnya dia mengetahui bahwasanya ini dibeli bukan untuk dimakan sekarang, nanti dimakan ya ketika berbuka. Demikian. Maka wallahu ta'ala alam, boleh bagi orang tersebut untuk berjualan, menjualnya. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jika dia mengetahui bahwasanya orang yang membelinya adalah orang yang ternyata tidak ada dispensasi bagi dia untuk apa? Untuk makan, untuk tidak berpuasa. Tidak ada dispensasi bagi dia untuk tidak berpuasa. Dia membeli makanan tersebut, lalu dia ingin memakannya ketika itu juga. Maka karena ini sebuah kemungkaran, wajib bagi sang penjual makanan itu untuk mengingkarinya. Kata Nabi SAW, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, di antaranya adalah ini orang yang dia ya tidak berpuasa. Ya. Maka hendaklah dia mengingkari dengan tangannya jika dia seorang penguasa. Dia ingkari kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Dan dikhawatirkan tindakan memang menjual makanan, ya, yang ini makanan siap saji, makanan yang harus dikonsumsi saat itu di bulan Ramadan, ya, maka ini wallahu ta'ala alam bisa, walaupun mungkin peluangnya tidak 100%, bisa membuka peluang bagi orang-orang yang condong kepada kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah untuk dia tidak berpuasa. Seperti itu. Nah, sebaiknya memang ya para penjual-penjual makanan yang siap saji hendaknya mereka menjual makanan tersebut yaitu mendekati berbuka. Sehingga ya persangkaan ketika itu yang muncul adalah bahwasanya makanan-makanan tersebut itu dibeli kemudian akan dikonsumsi ketika berbuka. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya keluar tema ini ya. Di luar tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum Ustadzuna wa antum kadzalik. Afwan, izin bertanya Ustaz, istri saya sedang dalam kondisi menyusui, tapi sangat berkeinginan untuk berpuasa. 2 hari di awal kemarin berpuasa, ya. Tapi karena ASINya semakin berkurang, jadinya di hari ketiga tidak puasa. Demikian. Jika kita buat selang-seling begitu, 2 hari ya puasa, di 1 hari ya tidak puasa agar ASINya tetap lancar. Apakah hal demikian diperbolehkan? Tidak dianggap menyusahkan diri karena sebenarnya mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan jika boleh untuk mengganti hari-hari yang tidak dipuasai, ya harus diqadha ataukah cukup membayar fidyah? Ini mah banyak ini pertanyaannya ya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui bayinya, ya, maka sepakat para ulama ketika mereka tidak mampu berpuasa ketika telah mengusahakan puasa. Jadi perhatikan, jadi wanita yang hamil atau yang menyusui ini bukanlah semenjak awal mereka ini apa? Tidak berpuasa, bukan. Tapi mereka harus mencoba dulu. Nah, ini dia. Mencoba dulu. Atau menimbang-nimbang, ya, apakah dia termasuk orang yang sulit berpuasa ataukah tidak? Demikian. Bukan sementara contohnya ini fisiknya kuat dan ASINya terus lancar. Atau contohnya ini wanita baru hamil, ya. Ternyata kuat, ya, bukan kehamilan yang kehamilan muda atau kehamilan tua, tidak. Ini mungkin ketika di usia kehamilan 4-5 bulan demikian, sehingga ini sudah tidak ada keluhan-keluhan yang banyak, ya. Maka sesungguhnya tidak bisa disamaratakan, harus dicoba terlebih dahulu, atau dia melihat dirinya, ya. Dispensasi bagi wanita hamil atau menyusui itu tatkala ya dia dapati dirinya mengalami kehausan yang sangat atau kekhawatiran bagi janinnya atau bayinya untuk tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah, ini dia, kekhawatiran seperti itu. Dan itu dibuktikan dengan dicoba terlebih dahulu. Atau tidak perlu dibuktikan karena sudah ada pembuktian sebelumnya. Ya, mungkin ada yang mengatakan, gimana Ustadz? Ya, mau dibuktikan. Lawang makannya ketika lancar saja, makannya contohnya apa? 3 hari sekali. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Nah, ini saja yang makan ada pagi dan makan siang saja, itu mengalami lemas, ya gitu ya. Mengalami kehausan, lemas begitu ya. Iya.
Ini parah. Apalagi contohnya kalaulah berpuasa dengan jarak yang begitu panjang. Makannya dipercepat di waktu sahur. Nanti berbukanya di waktu ya berbuka. Ini panjang sekali. Sementara jarak mungkin sekitar makan pagi dengan makan siang saja. Bahkan itu diselingi dengan mungkin cemilan-cemilan. Itu pun masih mengalami kelemasan, ya, fisik yang lemah. Ya maka berarti wanita seperti ini ya, ketika ketika dia seperti biasa makan biasa di waktu pagi dan di waktu siang saja dia mengalami kelemasan dan dikhawatirkan kalau dia berpuasa ini akan mengalami kelemasan yang semakin parah dan ini berakibat buruk bagi janin atau bayi atau bahkan bagi dirinya. Maka disinilah baru dibolehkan untuk tidak berpuasa seperti itu, ya. Ya bukan dari semenjak awal, ya setiap wanita yang hamil atau menyusui tersebut lantas dia mengambil dispensasi ini, tidak. Dispensasi itu ketika ada kesulitan, ada kekhawatiran. Karena hadis terkait dengan apa? Hadis terkait dengan ada asar yaitu riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, demikian pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ya. Ini menyebutkan bahwasanya kalau hadisnya Abdullah bin Umar, ya, yaitu putrinya, ketika putrinya ini dalam kondisi kehausan yang sangat di bulan Ramadan, maka Abdullah bin Umar, ya, memerintahkannya untuk berbuka. Ini artinya mengalami puasa, melakukan puasa terlebih dahulu, ya. Begitu juga Abdullah bin Abbas memberikan dispensasi bagi putrinya untuk apa? Untuk berbuka karena mengalami terlebih dahulu puasa, tidak sanggup. Nah, oleh karenanya wanita yang hamil atau menyusui ini harus mencoba terlebih dahulu atau melihat kondisinya dengan menimbang-nimbang tadi, kan begitu. Antara ketika dia sebelum berpuasa dengan kalau dia berpuasa. Berat seperti itu. Ya, maka baru boleh dia untuk Untuk dia tidak berpuasa. Wanita tersebut tidak berpuasa, demikian. Ternyata ini kasus yang ditanyakan, ya. Ternyata sang istri ini, ya, sesungguhnya mampu untuk dia berpuasa. Hanya saja ada pengaruh bagi janinnya, bagi bayi yang disusuinya, yaitu di hari ketiga, ya, itu mengalami kekurangan pada ASI. Ya, ASI-nya turun drastis. Bagaimana kalau disiasati dengan contohnya, ya, puasa 2 hari, kemudian 1 hari tidak berpuasa. Puasa 2 hari, 1 hari nanti berpuasa, begitu. Ya. Maka wallahu ta'ala alam seperti ini juga bagus, tidak masalah. Tentunya 2 hari berpuasa, nanti di hari ketiga berbuka, tidak puasa. Kemudian begitu juga berikutnya 2 hari berpuasa, 1 hari tidak. Kalau seperti itu memang bisa dirinya, ya, tahan untuk bisa berpuasa. Begitu juga bayinya tidak mendapatkan kemudaratan dengan kurangnya ASI, maka yang seperti ini bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Wallahu ta'ala. Bukan ini mencari tidak mengambil rukhsah, bukan. Karena wanita tersebut harus memulai terlebih dahulu. Dan ini cara yang bagus. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, kemudian ketika tidak mampu berpuasa dikarenakan menyusui atau dalam kondisi hamil, apa yang wajib bagi wanita tersebut? Para ulama berbeda pendapat, bahkan ada 5 pendapat dalam masalah ini. Apa yang wajib baginya? Yang jelas, wanita tersebut ketika mengkhawatirkan janin atau bayinya atau dirinya dalam kondisi hamil atau menyusui, maka sepakat para ulama boleh baginya untuk berbuka. Ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apa yang wajib setelah itu baginya. Ya. Maka sebagian satu pendapat mengatakan bahwasanya, ya, wajib baginya untuk mengqadha, mengganti puasa sekaligus juga membayar fidyah. Ada pendapat yang berikutnya, yang kedua adalah mengatakan wajib baginya untuk membayar atau mengqadha dengan puasa saja. Ya. Ada pendapat berikutnya yang mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban sama sekali bagi dirinya. Ya. Kemudian ada pendapat berikutnya
dengan merinci, yaitu jika dalam kondisi mengkhawatirkan sang bayi, begitu ya, maka demikian ya. Kalau mengkhawatirkan dirinya, maka demikian yang wajib, demikian dengan merinci. Ada pendapat yang kelima dengan mengatakan bahwasanya wajibnya adalah dengan membayar fidyah. Dan ini pendapat yang kuat, karena pendapat ini pendapat yang dipegangi oleh dua sahabat mulia, yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, di mana ya keduanya ini memerintahkan putri masing-masing mereka untuk tidak berpuasa ketika mengalami kesulitan untuk berpuasa. Demikian. Dan itu ya dalam hadis Abdullah bin Abbas disebutkan membayar fidyah 1 hari ditinggalkan itu dengan setengah hintah, yaitu setengah bahan makanan ketika itu. Ya, setengah sa' dari bahan makanan, setengah nisfu sa' min hintatin, yaitu setengah sa' dari bahan makanan. Apa itu setengah sa'? 1 sa' itu adalah ukuran bayar zakat fitri kita. Ya, kalau kita bayar zakat fitri contohnya 2,5, maka setengahnya berarti 1,25 ya. Nah, demikian. Dibulatkan 1,5. Baik, berarti untuk 1 hari ditinggalkan adalah 1,5 kilo beras. Demikian, seperti itu. Demikian. Baik ya. Bisa juga dengan bahan makanan yang siap saji, ya, siap saji, yaitu bahan makanan yang siap saji, maksudnya makanan yang siap saji, yang siap santap, yang dia porsi cukup dan mengenyangkan dan lengkap tentunya. Jangan nasi aja gitu ya. Ya, tapi harus dia lengkap, ya. Nah ini seperti kalau di zaman kita sekarang ini ada nasi bungkus, maka itu diberikan porsi lengkap. Yang 1 harinya, untuk 1 hari yang ditinggalkan atau tidak dipuasai, maka bisa dibayar dengan 1 bungkus nasi porsi lengkap. Ya, porsi lengkap itu bisa ya ada lauk pauknya, demikian ya. Yang porsi lengkap dan cukup, demikian. Maka kalau contohnya 2 hari sekali, maaf ya, ada berarti 2 hari kemudian sekali 3, berarti ada sekitar mungkin berapa, 10 hari ya. Berarti 10 hari kurang lebih ini wanita tersebut meninggalkan puasanya, maka 10 nasi bungkus. Demikian. Tapi ingat, pembayaran fidyah ini tidak boleh mendahului dari puasa yang ditinggalkan, gitu. Nah, contohnya, karena kondisi seperti ini, maka langsung di awal dari Ramadan ini, contohnya dibayar langsung. Karena tahu 10 hari nanti tidak puasa, maka 10 hari dibayar. Tidak boleh. Kenapa? Karena belum menjadi kewajiban untuk membayar, bagaimana bisa dibebankan. Paham ya? Maka nunggu berlalu terlebih dahulu. Paling cepatnya adalah ketika contohnya 1 hari ini tidak dipuasai karena tak sanggup berpuasa, karena hamil atau menyusui, maka di akhir hari baru dia bisa bayar malamnya. Contoh kebetulan malamnya ada tetangganya yang miskin, ya, maka dia kirim nasi bungkus kepada tetangganya di malam hari atau ketika hendak berbuka. Nah, seperti itu. Maka 1 hari tersebut sudah terbayar. Nah, seperti itu. Tidak boleh lebih cepat. Karena belum menjadi hutang, belum menjadi kewajiban. Wallahu ta'ala alam, ya. Nah, seperti itu yang bisa kita jawab ya. Dan kita cukupkan kajian kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.